beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-487 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Beni sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Hujan turun bagai dimuntahkan dari langit yang seketika menjadi gelap. Hujan turun seolah ingin membasuh dosa-dosa mereka yang telah gugur di medan peperangan. Kaki tanpa ruang terlentang di antara prajurit-prajurit lain yang menjadi korban. Tubuhnya tertahan anak panah sehingga tidak menyentuh tanah. Demikianlah akhir dari usaha pemberontakan Gajah Putih. Mereka semua terbunuh. Tak seorang pun dibiarkan tinggal hidup. Sementara itu, prajurit-prajurit Majapahit yang kurang lebih tinggal 300 orang sedang dalam perjalanan kembali ke Majapahit. Mereka berkuda menyusuri sebelah utara kaki Gunung Penanggungan. Sang Ramapati yang terluka di bagian pundaknya dinaikkan ke atas andu yang dilarikan 2 ekor kuda. Mengapa berhenti Rawedeng? Entahlah Rapaksa. Ini perintah Gusti Ramapati. Oh, kalian. Apa Arya Kamandanu dan ini Sakawuni sudah kelihatan menyusul kita? Sepertinya belum, Gusti. Kami tak melihat seorang pun di belakang sana. Apakah perlu kita tunggu, Gusti? Oh, tidak. Tidak usah. Biarkan saja mereka. Kita jalan terus.
Ramapati. Sakit sekali luka di pundakku ini. Keparat setan alas gajah biru. Aduh. Jadi sekali rasanya. Mungkin kita perlu mencari seorang tabib, Gusti. Tidak usah. Ayo jalan lagi. Cepat perintahkan pada prajurit-prajuritmu, Ramadeng. Suruh mereka meneruskan perjalanan. Baik, Gusti. Ayo, jalan. Kita jalan lagi. Ayo. Tidak tersesat jalan, Kakang? Kukira tidak, Buni. Kita baru saja melewati sebuah sungai kecil yang banyak batu-batunya. Tapi mana pohon randu raksasa yang dikatakan kaki tanpa ruang itu? Sayang sekali malam begitu cepat datangnya. Kita tidak bisa mencarinya dengan leluasa. Tapi kita tidak bisa terus diam di sini, Kakang. Sabarlah, Buni. Aku belum dapat melihat gumuk yang dikatakan kaki tanpa ruang. Bagaimana kalau kita menunggu sampai pagi, Kakang? Jangan, Buni. Kasihan Panji ketawa. Pada saat itu kilat menyambar. Untuk sekejap lereng melirang menjadi terang benderang. Pada saat itulah Sakawuni sekilas dapat melihat gumuk di atas mereka. Gumuk adalah gundukan tanah di daerah lereng gunung. Kakang, itulah gumuk yang dikatakan kaki tanpa ruang. Di situ letaknya, di atas tebing ini. Kalau begitu mari kita naik. Hati-hati, Buni. Jalannya licin sekali. Sebaiknya kuda kita tidak usah dibawa. Kita tinggalkan saja di tempat ini. Ayo, cepat, Buni. Lihat, Kakang. Mungkin pohon randu inilah yang dimaksudkan kaki tanpa ruang. Benar, Buni. Pohon randu raksasa ini rupanya telah roboh karena angin ribut. Lalu, di mana letak gua itu? Ya, mungkin di sekitar tempat ini. Tak jauh dari sini. Aku khawatir bocah itu pergi tak tentu arah, Kakang. Aku juga punya pikiran begitu. Karena itu kita harus segera dapat menemukannya. Nah, di sana, Wuni. Di sana ada sebuah ceruk tebing. Bentuknya seperti sebuah goa. Oh iya, aku juga melihatnya. Ayo kita lihat lebih dekat. Arya Kamandanu dan Sakawuni melompat hampir bersamaan. Kemudian mereka bergegas menghampiri sebuah ceruk tebing di atasnya. Ceruk tebing itu memang mirip sebuah gua dan dikelilingi pohon-pohon bambu hutan. Arya Kamandanu meneliti mulut gua, sementara Sakawuni mengibas-ngibaskan rambutnya yang basah kuyup diguyur hujan. Aku tidak dapat melihat ke dalam. Gelap sekali. Kalau bocah itu ada, dia pasti sudah keluar menemui kita. Jangan-jangan dia sudah pergi meninggalkan tempat ini. Diamlah, Wuni. Aku mendengar tarikan nafas manusia. Nafas itu sangat teratur. Ayo kita periksa di dalam, Kakang. Sakawuni melangkah ke dalam mulut ceruk diikuti Arya Kamandanu. Setelah berada di dalam goa, mata mereka menjadi biasa, dan mereka pun samar-samar dapat melihat ada seseorang terbaring di atas lempengan batu. Agaknya dia tertidur pulas, dan kakinya ditekuk sebatas dada. Arya Kamandanu menoleh ke arah Sakawuni. Inilah yang kita cari. Apakah benar dia Panji Ketawang? Ya, siapa lagi kalau bukan dia? Kukira kaki tanpa rawang tidak berdusta. Kasihan sekali. Kasihan bocah ini. Panji. Panji? Panji. Bangunlah, Panji. Lihatlah siapa yang datang. Kek, kau membawa makanan, Kek? Aku lapar sekali. Mana makanannya, Kek? Aku bukan kakek tanpa rawang, Panji. Siapa kau? Siapa kalian?
adalah pamanmu, Panji. Paman Arya Kamandanu. Coba lihat baik-baik. Tidak. Kek, tolong Kek. Ada orang jahat. Tolong Kek. Panji! Tunggu! Panji! Dan aku. Kek, tolong Kek. Tolong. Diamlah. Ini aku, pamanmu sendiri. Aku pamanmu sendiri, Panji. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan. Panji Ketawang terus meronta-ronta dalam dekapan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu membawanya kembali masuk ke dalam ceruk tebing, membersihkan pakaian bocah itu yang basah kuyup tersiram air hujan. Kek, di mana kau, Kek? Mengapa kau tinggalkan aku sendiri, Kek? Mengapa kau pergi lama sekali? Sudahlah. Diamlah, Panji. Jangan menangis. Iya, Panji. Sekarang kau tidak perlu takut lagi. Kau tidak sendirian. Kami akan menemanimu. Apa kau benar-benar lupa pada pamanmu sendiri, Panji? Kau punya seorang paman, bukan? Coba ingat baik-baik. Dulu kau pernah digendong-gendong pamanmu ketika kau masih kecil sekali. Kau minta pamanmu agar memainkan jurus-jurus silat. Waktu itu kau masih tinggal bersama orang tuamu di desa Manguntur. Kau masih ingat, bukan? Setiap bulan sekali kau selalu dibawa ke Kurawan untuk mengunjungi kami. Kau ingat, bukan? Dia ini pamanmu, Panji. Paman Arya Kamandanu. Benarkah kau paman Arya Kamandanu? Baiklah. Rupanya kau masih belum bisa percaya. Sekarang aku harus bagaimana supaya kau bisa percaya? Nah, kau pasti masih ingat. Pamanmu mempunyai sebilah pedang, bukan? Apa coba nama pedang itu? Kau masih ingat tidak? Pedang naga puspa. Kau masih ingat bentuknya, bukan? Lihatlah. Inilah pedang naga puspa. Arya Kamandanu lalu melolos pedang naga puspa yang terselip di pinggangnya. Panji Ketawang terenganga melihat senjata itu. Untuk sesaat lamanya dia menatap pedang naga puspa, kemudian berpaling ke arah pamannya. Bagaimana, Panji? Kau masih tidak percaya bahwa aku adalah paman? Aku menunggu kakek tanpa roang, Paman. Dia pergi lama sekali. Aku belum makan dari pagi. Aku lapar sekali. Aku juga lapar, Panji. Nanti kita cari makanan di desa di bawah sana. Di mana kakek tanpa roang? Paman tidak melihatnya? Sayang sekali kami tidak melihatnya, Panji. Tapi kau tidak usah khawatir. Bukankah sekarang kami ada bersamamu? Kau tidak sendirian lagi. Kau tentunya sekarang ingat siapa aku, Panji? Dia ini sekarang sudah menjadi bibimu, Panji. Kau boleh memanggilnya Bibi Uni. Di mana rumahmu sekarang, Paman? Kami sekarang tinggal di Majapahit. Di Majapahit? Di mana itu? Ya, Majapahit cukup jauh letaknya dari tempat ini. Kalau kau ingin melihat-lihat kota Majapahit, kau boleh ikut bersama kami. Bahkan kau boleh tinggal bersama kami, Panji. Tinggal di Majapahit? Iya. Kami mempunyai rumah yang cukup besar. Kami juga mempunyai halaman yang luas untuk berkebun. Kau mau tinggal bersama kami? Bersama pamanmu dan Bibi Wuni? Mau, Panji? Bagaimana kakek tanpa roang? Kasihan dia. Dia sudah tidak mempunyai rumah lagi. Dulu kami tinggal di bawah pohon randu itu. Sekarang pohon itu sudah roboh. Kasihan kakek tanpa roang. Apa dia boleh tinggal di Majapahit, Paman? Panji, dengarlah. Kami sama sekali tidak keberatan membawa kakek tanpa rawang ke Majapahit dan mengajak beliau tinggal bersama kami. Tapi sayang sekali, hal itu tidak mungkin dapat kami lakukan. Mengapa tidak mungkin, Paman? Akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menceritakan apa yang terjadi atas diri kaki tanpa rawang. Panji Ketawang nampak sangat sedih mendengar orang tua yang selama ini telah mengasuhnya akhirnya meninggal di tengah medan peperangan.
sana tempat yang menyenangkan, Paman? Kalau kau mempunyai cita-cita, kau akan merasa senang dan kerasan tinggal di mana saja. Kau harus hidup penuh semangat. Sebagai anak muda, kau jangan terlalu banyak memilih. Kau harus belajar hidup, Panji. Dan jangan hanya mencari kesenangan saja. Wah, iya, Paman. Saya mau tinggal bersama Paman di Majapahit. Nah, bagus. Sepertinya hujan sudah benar-benar reda. Ayo, Buni. Ayo, Panji. Kita tinggalkan tempat ini. Besok pagi kita pasti sudah menemukan desa untuk mencari makanan. Malam itu juga, Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang meninggalkan Randu Lanang. Jalanan sangat licin karena baru saja diguyur hujan lebat. Arya Kamandanu terpaksa menggendong Panji Ketawang setiap kali melewati jalanan yang licin dan berbahaya. Menjelang fajar menyingsing, mereka sudah tiba di tempat di mana mereka menampatkan kudanya. Nah, sekarang jalannya sudah rata dan agak luas. Kita bisa meneruskan perjalanan dengan kuda, Panji. Ayo, Panji. Naiklah bersama pamanmu. Kita akan berkuda menuju desa di bawah sana. Iya, Bibi Wuni. Ada apa, Rawedeng? Mengapa berhenti di sini? Ayo, yuk. Kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Gusti Ramapati pingsan lagi. Nampaknya lukanya cukup parah, Rayu. Lalu apa yang akan kita lakukan di tempat ini, Rawedeng? Iya, kita terpaksa pasang kemah, Rayu. Tidak ada desa di daerah ini. Rumah pun sangat jarang. Penduduk juga masih sangat jarang, Rayuyu. Paling-paling hanya ada perambah hutan yang lewat. Kita terpaksa pasang kemah di sini. Sekarang, ayo bantu aku menurunkan Gusti Ramapati. Baik, Rawedeng. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera mengangkat tubuh Ramapati dan menggotongnya ke bawah pohon rindang. Mereka lalu membaringkannya di situ. Sementara Rayuyu memerintahkan prajurit-prajuritnya agar memancangkan tiang-tiang kemah. Ayo, cepat kerjakan. Pancangkan tiang kemah. Kita bermalam di sini. Kita tunda perjalanan kembali ke Majapahit. Kita bermalam di sini. Bagaimana keadaan beliau? Hah? Apa belum ada perkembangannya? Belum, Rapangsa. Masih belum sadar juga. Tubuhnya panas sekali. Dan bekas lukanya membiru. Mungkin pedang gajah biru dibubuhi racun. Iya, aku juga berpikir begitu. Kalau hanya luka biasa, aku kira beliau tidak akan separah ini, Rapangsa. Kukira kita harus segera menemukan seorang tabib. Kita tidak bisa membiarkan beliau pingsan terus-menerus seperti ini, Rawedeng. Sekarang ini kita jauh dari mana-mana, Rapangsa. Di mana kita harus mencari tabib? Iya, kita harus berusaha. Baiklah, biar aku dan Rabanyak yang akan berangkat. Mudah-mudahan kami segera menemukan seorang tabib. Kalau begitu, berangkatlah. Biar aku dan Rayuyu menunggu beliau di sini. Masuk diiringi Rabanyak. Saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.